Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helisa Monika Sari, NIM 8601547734, Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan salah satu peristiwa penting proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, PPKI, dan menjelaskan nilai-nilai Pancasila, dan menyampaikan refleksi pribadi, pembelajaran apa yang dapat diambil, dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Baiklah, penjelasan mengenai proses lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta refleksi pribadi mengenai relevansinya bagi generasi muda. Peristiwa penting, sidang BPUPKI dan pidato 1 Juni 1945 Soekarno. Salah satu peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila adalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Khususnya pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. 1. Latar belakang. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah kolonial Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. 2. Sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI diadakan dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangain, sekarang Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara. 3. Pidato Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang mengusulkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno menamai usulan ini Pancasila. Dan yang keempat, Panitia 9. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara dan menyusun undang-undang dasar. Nilai-nilai Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, mengakui dan meyakini adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta, menjamin kebebasan untuk memeluk agama dan menghormati perbedaan keyakinan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui martabat dan derajat setiap manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. 3. Persatuan Indonesia, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, menghilangkan diskriminasi, dan membangun kerjasama untuk kepentingan bersama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui sistem perwakilan, mengutamakan musyawarah untuk menyampai mufakat dalam menyelesaikan masalah, menghargai hak orang lain, dan mengedepankan kewajiban yang dilaksanakan secara seimbang. Refleksi pribadi. Relevansi Pancasila bagi generasi muda. Sebagai generasi muda, saya percaya bahwa nilai-nilai Pancasila tetap sangat relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai informasi dan ideologi asing yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila menjadi kompas yang membimbing kita untuk tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa, seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, kita dapat 1. Memperkuat karakter bangsa. Pancasila membantu kita memahami tata krama, moral, dan etika yang menjadi landasan perilaku kita sehari-hari. 2. Menangkal berita hoaks dan radikalisme. Pancasila menjadi filter untuk menyaring informasi yang kita terima, sehingga kita tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau paham-paham radikal. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk kepentingan bersama, sehingga kita dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat. Dan yang keempat,
berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar dan bangsa Indonesia. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi juga paduan hidup yang relevan bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dengan pemahaman sejarah dan penilaian-penilaian Pancasila, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi generasi yang berkarakter, berdaya saing, dan cinta tanah air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.